Jatuh. YMY body YMY. Jatuh. Bukan berarti aku jorok. Hello everyone. Jadi di sini tuh aku mau bahas body Nendoroid. Loh, tapi kan kemarin udah pernah bahas body Nendoroid. Ya, jadi kali ini aku tuh bahas body Nendoroid khusus yang YMY. YMY itu apa sih? Jadi body Nendoroid YMY itu adalah body Nendoroid yang dari Cina. Itu tuh semacam third party gitu. Karena kan banyak banget body Nendoroid doll yang third party. Aku udah pernah review juga di sini. Wait, marketing awal nih. Nice. Aku kan kemarin tuh ngejelasin body YMY tapi yang generasi 1. Sebenarnya YMY sendiri itu tuh ada generasi 2, terus ada yang kayak baby YMY gitu. Nah, barusan itu aku tuh baru punya body YMY generasi kedua. Katanya banyak yang nge-review juga memang lebih better daripada body YMY yang biasa itu. Jadi aku tuh sebagai manusia ini ya, yang kurang puas ini, I am never satisfied. It's a curse. ya aku penasaran dong. Akhirnya aku tuh beli body YMY yang generasi kedua. Bedanya apa sih sama generasi biasa? Aku tuh sini juga penasaran. Jadi aku di sini tuh bakalan bahas ini Kambe yang lagi pakai YMY generasi 1. Terus ada Anya yang pakai body YMY generasi kedua. Terus sama satu lagi itu ini. Nah, ini tuh body baby YMY. Jadi kita bakalan jelasin 3 ini. Cuman ini aku harus bukain bajunya. Bukan berarti aku jorok. Cuman ini harus dibuka supaya kalian kelihatan ini artikulasinya gimana sih, ini gimana sih gitu. Ya udah, jadi kita bakalan buka aja bajunya ini, oke? Jadi ini guys, sudah aku bukain semua. Body-body ini kalau kalian lihat di bagian depannya ya cenderung biasalah. Jatuh. Ya, maksudnya biasa itu ya kayak banyak perbedaan. Kalau kalian lihat yang body YMY yang generasi kedua ini, dia lebih tidak banyak sendinya ya. Jadi sendinya itu lebih nggak kelihatan. Which is itu bagus. Jadi kayak mirip kayak body DOD gitu ya somehow. Tapi DOD kan patahnya semok. Kalau ini kayaknya lebih nggak semok baby. Terus untuk yang baby ya cenderung lebih cebol karena ya dibikin pendek kan. Terus kalau kita move on ke bagian belakangnya, kalau dilihat di bagian belakang ini kayaknya YMY Gen 2 ini aku belinya lebih pendek atau gimana, aku juga gak tahu. Cuman ini lebih pendek dan kalau di bagian belakang sih sama. Cuman kalau YMY yang generasi pertama gak ada lubangnya. Tapi yang generasi kedua ada lubangnya, kayak lubang untuk stand gitu loh. Dan baby YMY juga ada bagian belakang itu untuk lubang stand. Pertama aku juga bingung kayak ini gunanya apa. Ternyata itu buat berdiriin body YMY-nya kalau dipasang sama kepala Nendoroid. Tapi menurutku lubang punggung yang ada di belakang bodinya ini itu unnecessary, kayak nggak gitu dibutuhin gitu, karena ya dia bisa berdiri once kayak kamu pakein sepatu gitu, kecuali yang baby YMY ya kalau dari segi ini mohon maaf pantat ini ya sepertinya sih kayaknya kurang lebih sih ya normal lah, nggak kayak DOD kan pantatnya lebih semok ya. Terus kalau dari segi bahan ya, 3 ini tuh bahannya mirip semua. Ya what do you expect, karena produksinya juga sama kan gitu. Terus aku coba lihat kalau dari sendi-sendinya sih sama. Dan kalian tahu nggak sih kalau body YMY itu punya warna kulit yang macam-macam. Kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 warna yang macam-macam gitu. Nah, aku tuh udah pakai yang body Gen 2 ini itu untuk pergi-pergi. Aku testing kayak dia gimana berdiriinnya. Kalau misalnya kayak aku lagi traveling, fotonya bakalan susah nggak dengan ini? Better sih sebenarnya. Malah aku tuh jujur lebih suka yang Gen 2. Tapi ada satu sisi, kalau dari sisi punggung aku lebih suka Gen 1. Jadi kalau dilihat ya, ini kalau keseluruhan ya sebenarnya kurang lebih sama. Dan bahannya karena sama ya, aku lihatnya ini akan gampang banget nge-stain ke baju. Dan karena memang YMY ini kan bodinya itu bahannya agak-agak doff gimana gitu ya. Karena dia bahannya doff itu jadi gampang banget nge-stain. Jadi misal kayak kalian pakein baju nih, baju Nendoroid yang warnanya gelap, itu udah pasti kayak nge-stain. Ya ini kan kalau kalian lihat ya body YMY ku ini yang baby YMY ini bagian mohon maaf pantatnya ini nge-stain gitu. Ya
mau gimana lagi, karena memang bahannya kayak gitu. Nah sekarang aku kan udah jelasin overallnya ya, karena memang kurang lebih mirip dari segi itu. Jadi aku bakalan jelasin satu-satu ya. Ini body YMY, jatuh. Ini Gen 1. Jadi ini tuh kalau kalian lihat ini kan kelihatan banget sendinya ya. Cuman ini tuh bagus banget, dia punya artikulasi tuh kayak gitu. Dan dia bisa duduk sih, cuman kayaknya kurang duduk yang tegak gitu ya. Kalau kondisi gini sih masih bisa ya. Kamu belum tahu kalau waktu udah dipasang parts kepala dia pasti oleng ke belakang, karena ya itu experience aku sebagai foto-foto Nendoroid ini ya. Terus dia ini kalau kalian lihat kakinya itu ada magnetnya gitu somehow. Kalau kalian punya body YMY pertama kali dapet itu, dia punya stand base itu seingatku kayak besi gitu. Jadi waktu kalian berdiriin dia bakalan ya kayak nempel gitu loh. Jadi dia bisa berdiri, which is menurutku gak gitu diperlukan karena dia bisa pakai sepatu dan sebagainya gitu. Terus ini kalau kalian lihat ya biasa banget sih. Ini lumayan fleksibel sih kayak gini. Tuh kakinya bisa begini, bisa santai-santai. Terus gini. Ya bodinya ini lumayan fleksibel. Tapi ini kayaknya fleksibel karena aku udah lama punya. Jadi dia udah kayak istilahnya itu bahasa Jawanya itu legrek gitu. Apa sih legrek itu? Ya udah kayak udah lentur banget gitu loh. Mungkin karena kan aku udah punya lama ya. So far dari pengalaman aku punya YMY itu sangat menyenangkan. Karena aku kan udah punya dari Gen 1 ya. Jadi lebih gampang gitu buat traveling. Gampang banget sih. Terus kita move on ke ini. Nah ini tuh body YMY yang generasi kedua. Ini kan yang pertama. Ini kan yang kedua. Kalau tinggi sih sebenarnya kurang lebih ya. Cuman yang aku kurang suka pertama kali adalah baliknya ini ada bolong standnya. Padahal yang generasi sebelumnya itu kan gak ada bolong standnya kan. Which is kayak kenapa harus pasang bolong stand ini, sebenarnya ini tuh nggak dibutuhin gitu. Tapi kalau kalian lihat ini lututnya lebih seamless gitu dibanding sama ini. Kalian lihat ya lututnya kan lebih kelihatan ya kan. Banyak orang kan kurang suka ya kayak sendinya itu kelihatan gitu. Nah solusinya makanya mungkin YMY itu bikin versi ini. Sini ya tangannya lumayan fleksibel sih, cuman ini saking kayak ini masih belum legrek banget ya. Jadi ya ini lumayan banget. Kakinya juga bisa duduk nih. Kalau sama kepala Nendoroid pasti akan berbeda situasinya karena pasti lebih berat kepalanya daripada badannya. Terus di sini juga ada magnet kakinya ya. Tapi menurutku magnet kakinya ini nggak gitu dibutuhin menurut aku. Ya ini sebenarnya masih kurang lebih lah. Cuman ini ya better, lebih seamless gitu. Jadi kalau kalian pakai baju Nendoroid yang mungkin lebih terbuka, lebih seamless kan. Jadi lebih rapi. Minusnya ya sama-sama baju ngestand sih, kayak masih kurang lebih gitu sih. Kalau berdiriin sih masih ya oke lah, masih bisa berdiri. Apalagi udah kalau pakai sepatu tambah gampang lagi. Terus yang terakhir kita ke sini. Nah ini tuh adalah body baby YMY gitu. Nah bodinya tuh kecil banget guys. Gemes banget, jauh lucu banget. Kalian bandingin sama ini. Nah ini tuh kayak ya body ibu dan anak gitu ya somehow ya. Nah ini itu kalau kalian lihat ini kan kecil ya. Ini ada lubangnya di sini, lubang standnya, which is menurutku juga kembali lagi nggak perlu. Dan di bagian sini kalian lihat kakinya juga ada ya magnet gitu ya, sort of. Menurutku juga nggak gitu perlu. Tangannya bisa digerakin gini loh, bisa digerakin gini. Dia kecil gitu, tuh kayak gini. Body baby YMY ini ukuran itu kayak Nendoroid biasa gitu. Ukurannya masih kurang lebih kayak gitu. Cuman bedanya kan benefitnya tuh bisa dipakein baju, bisa dipakein ini itu. Terus minusnya apa sih dari body ini gitu? Ya sama kayak ngestand itu sama ya, karena secara bahannya body YMY kan sama ya. Tambahan lainnya itu adalah dia jadi susah berdiri karena kan badannya kecil dan kamu tau kan kepala Nendoroid kan gede. Jadi agak susah untuk nopang. Nah buat bayangan ya, ini kan si Anya ya. Ini aku lagi colokin dulu ya. Buat bayangan ya jadinya segini lah kurang lebih. Tuh bodinya kayak gitu. Jadi problemnya itu dia jadi susah berdiri. Terus berikutnya itu ini yang menurutku paling lumayan fatal sih. Karena kan body YMY ini kan kecil ya. Nggak banyak yang jual bajunya body YMY di Indonesia. Kalau ada pun ya modelnya gitu-gitu doang. Jadi kayak nggak ada model lain. Karena kan dia badannya lebih kecil kan daripada yang lain. Bayangin ya, kita jahit baju body YMY segini aja udah kesusahan. Apalagi jahit yang body yang sekecil ini gitu. Dan ini juga kayak nggak banyak yang punya kan. Ya bajunya otomatis gak gitu banyak di pasaran gitu. Minusnya itu sih. Jadi ya bajunya jadi cenderung lebih monoton. Kecuali kalian minta custom sama orang minta jahitin gitu. Tapi so far ini body lucu banget. Lucu banget. Ada
Iya, anak curi. Ini masih balita. Oh, ada satu lagi minusnya aku baru ingat. Ini aku nggak tahu kenapa ya. Ini kan kayak ball joy-nya nih. Ball joy-nya itu susah banget dicolok ke kepalanya, kepala Nendoroid-nya. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu, tapi memang agak-agak susah gitu loh. Kalau dibanding YMY Gen 1, Gen 2, ini paling susah sih. Kalau dari experience aku sih kayak gitu ya. Tapi apakah aku pakai tiga-tiganya? Iya, aku masih pakai tiga-tiganya sampai sekarang. Dan satu lagi ya, body YMY ini benefitnya lumayan sih. Pertama, kayak kamu dapet yang cebol tapi dengan pakai baju. Kedua, misal kayak kalian punya Nendoroid yang loli-loli nih, contoh kayak Anya, Umaru, Platelet gitu. Kan kalau pakai body yang YMY yang segede ini kan konyol ya. Jadi kalian bisa punya option pakai ini. Jadi dia sekecil ini gitu. Misal nih kayak kalian punya Nendoroid Anya, kan nggak mungkin Anyanya itu setinggi Lloyd sama Yor kan? Kan nggak mungkin kan Anyanya tiba-tiba jadi tinggi gitu kan. Jadi ya kalau kalian selama foto itu solusinya pakai body YMY ini, yang baby ini. Ya lumayan berguna kan satu sisi, bukan kayak nggak berguna gitu kan. Nah ini aku kan coba berdiriin ya 3 body ini. Jadi ini tuh body YMY Gen 1, Gen 2 sama baby. Nah ini tiga-tiganya bisa berdiri layaknya Nendoroid pada umumnya ya. Cuman ini kalau kalian pakai sepatu bakalan berbeda gitu. Khususnya yang body yang kecil ini bakalan berbeda banget guys. Apalagi kalau udah ditambahin kayak kepala-kepala, itu bakalan lebih susah lagi kayak berdirinya gitu. Terus kayak body YMY ini harganya berapa sih? Ya paling harganya sekitar 200 ribuan gitu ya. Jadi kayak harganya masih sama gitu. Walaupun yang Gen 2 pun harganya masih sama. Tapi yang baby itu lebih mahal sedikit kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu sekitar 240-an. Padahal bodinya lebih kecil kan. Tapi dia lebih mahal gitu. Jadi body YMY itu, kalau kalian pengen nambah tingginya bodinya, itu bisa guys. Jadi kayak kalian itu beli lututnya, itu kayak extension gitu. Jadi ini tuh nanti diganti gitu, dicopot gitu. Nanti diganti lututnya. Nanti lututnya itu jadi lebih tinggi gitu. Terus benefit kedua body YMY secara keseluruhan itu adalah parts tangannya. Jadi parts tangannya itu kalian bisa beli eksternal. Kalau nggak salah itu seingat aku 100 ribuan dapat 4 set gitu. Ada set warna ini, terus habis itu modelnya yang set A kayak gini, set B kayak gini, itu dapat parts tangannya gitu. Which is kayak lumayan banget kan. Apalagi kayak Nendoroid itu kan butuh parts tangan yang tangan pis lah, tangan gini gitulah. So far kayak kalau dari segi parts tangan tuh YMY paling the best deh. Karena dia kayak lumayan variatif dibanding kayak body Nendoroid yang lain dari pengalaman aku gitu. Terus ini kita bakalan coba pakein bajunya, kita bakalan tes dia berdirinya bakalan jatuh atau gimana. So let's see, kita coba. Nah ini 3 Nendoroidnya udah aku pasangin parts kepala. Nah kalau kalian lihat kan bisa berdiri semua ya. Tapi yang body yang kecil itu yang punya YMY ini, nah yang punya Anya ini lagi aku pakein body baby YMY. Nah secara tinggi kalau kalian lihat, nah kan jadi beda kan. Jadi kayak dia cebol gitu. Cuma masalahnya ini tuh keberatan kepala. Nah aku berdiri ini itu lama banget guys, kayak nggak selesai gitu loh. Nah kalau yang lain itu nggak ada masalah karena kan dia parts kepala sama badannya itu masih ya kurang lebih lah gitu. Walaupun kadang agak-agak susah ya. Saran aku ya ada trik tambahan. Jadi kayak kalian bisa beli blue tack. Kalian blue tack nih di bagian kakinya sini supaya kalau kalian blue tack kan dia nggak lari kemana-mana. Ya itu trik tambahan aja sih dari aku. Tapi kalau dari segi berdiri Nendoroidnya kayaknya kurang lebih sih. Kalau YMY mah nggak beda-beda jauh amat sih. Tuh buktinya kayak nggak beda-beda jauh amat. Setelah aku pakai body YMY yang segitu lama, lumayan oke sih. Apalagi yang Gen 2 ini sangat membantu sih. Tapi kalau kalian pengen lihat review body Nendoroidku yang lain, kalian bisa lihat yang itulah. Yes, marketing lagi nih. Marketing. Kalau di antara 3 itu mana yang terbaik ya? Ini kan body YMY di compare semua ya. Kurang lebih lah gitu. Tinggal kayak kalian suka yang gimana, suka yang seamless lututnya atau yang pengen kelihatan atau pengen body yang kecil. Sebenarnya ini tuh tergantung kebutuhan kalian gitu. Kalian pengen gimana? こいつめっちゃキレてんじゃん。朝のあれのせいだな。あのいたずらはさすがにまずかったな。 Kok ngantuk ya? Ya udah deh, karena aku juga ngantuk, aku juga bingung mau review gimana nih body YMY, soalnya ya gitu-gitu doang lah, kayak kurang lebih gitu. Jadi ya udah, sekian gitu aja review Nendoroid kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Atau kalian ada kayak konten mau aku review figur lini lain di luar per Nendoroidan, ya kalian bisa komen juga. Ya udah deh, kalau gitu aja.
ya. See you next time everyone. Oh gila, aku katok banget nih. Aku masih ngerekamin body-body ini. Ya ampun, mau sampai kapan kelarin ini? Aku jujurnya sebulan ini hektik banget. Kapan bisa istirahat? Aku pengen istirahat, pengen liburan.